Bunceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Bunceh Gembong. Oke teman Bunceh, sebelum dan sudahnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu mensupport menyimak video saya. Mudah-mudahan video saya sebelumnya bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita tetap belajar bersama, saling berbagi, menyampaikan apa yang kita mampu, kita bisa dari teman-teman senior. Oke, kali ini saya akan mau membahas sedikit ya, untuk teman-teman jangan salah mengartikan untuk kita berbicara tentang sambung sisip, ovulasi, sambung susu, bahkan ada macam-macam teknik untuk penyambungan ya. Untuk teman-teman nanti saya mau sedikit berbagi. Ini saya juga belajar dari teman, saya sampaikan untuk teman-teman, dan saya sebelumnya minta maaf nanti bila ada mungkin salah sedikit mengartikan atau penjabarannya. Saya ini cuman berbagi apa yang saya dapat ilmu dari teman-teman senior. Oke, kita langsung untuk lihat ya contoh-contoh. Walaupun di sini mungkin ada 1-2 yang sudah saya lakukan proses, tapi nanti cuma penjelasan sedikit untuk sambung susu, ovulasi, sambung sisip, dan sambung pucuk ya. Nah, seperti apa kita langsung ya, untuk saya langsung akan ke bahan apa di antara 4 tadi. Untuk teman-teman jangan salah penyampaian ya. Oke, kita langsung saja menuju ke bahan. Mungkin sedikit teori ya ini. Kalau praktek mungkin nanti ada di sebelah kiri layar kaca teman-teman, gambarnya seperti apa, ovulasi itu seperti ini, sambung sisip seperti ini, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung ke bahan ya untuk secara teori ya. Yang pertama saya akan membahas untuk sambung pucuk dulu ya. Biasa ini saya ambil bahan bonsai waung laut ya. Ini dulu untuk sambung pucuk ya, saya lakukan sambung pucuk. Ini dulu ada turbusan kecil seperti ini juga, yang masih ori waung laut ya, tapi masih batangnya masih titik tumbuh tunas barunya masih hijau ya. Nah, kita lakukan pemotongan. Ini seandainya turbusannya baru dulu di sini segini juga, saya potong mepet. Ini sambung pucuk ya teman-teman. Nah, jadi tunasan baru kita potong, tunas baru maksimal seperti ini kondisinya. Ini pas-pasnya saya potong mepet, saya bikin V bawahnya, terus di atasnya pakai sancang ori, saya pakai cutter, saya potong membentuk lancip, kemudian dimasukkan ke bentuk yang V di tunas baru tadi. Baru kita ikat pakai plastik dripping atau pakai rapiah juga bisa, tapi paling aman pakai plastik dripping ya, rapat sekali untuk plastik dripping. Kemudian diikat, kemudian disungkup pakai plastik. Itu yang dinamakan sambung pucuk. Jadi tunas baru masih muda kita bikin V, kita cari pucukan sancang yang masih muda juga, kita sisip. Untuk teman-teman tip triknya kalau menyambung bahan bonsai apapun, sancang ataupun yang lain, kalau sambung pucuk usahakan mepet ya, jangan terlalu jauh spasinya. Seandainya ini segini ya, kita potong segini, jadi penyambungannya nanti akan mengembang di atas, bendol joro-joronya, bendol di atas. Kalau ini dulu saya mepet banget, jadi nggak kelihatan ya, untuk kayak tahapannya nggak kelihatan. Kalau terlalu panjang kan bisa bendol di atas, jadi usahakan kalau bisa semepet mungkin sekian, baru kita sambung pucuk. Ini pertama ya untuk sambung pucuk ya. Oke, kita melangkah untuk ke sambung sisip ya, seperti apa ya langkahnya. Oke, untuk yang kedua saya akan membahas untuk sambung sisip. Kalau sambung sisip lain seperti sambung pucuk ya. Untuk teman-teman, sambung sisip seperti ini, seandainya ini bahan mau nggak keluar tunas ya, seperti ini saya potong, jadi cuman kulitnya aja ya. Kulitnya kita ambil peso cutter atau apa, kita parit kedua bagian. Pemaritannya tergantung
bahan kita yang kita mau sambung. Seandainya sekian, berarti lebarnya sekian ya. Ini untuk sambung sisip. Kemudian kita langsung melakukan penyungkupan. Nah, ini untuk teman-teman jangan salah menyebut ya untuk masalah sambung menyambung ataupun okulasi. Ini triknya sedikit sama, tapi untuk prakteknya mungkin berbeda ya. Jadi intinya kalau sambung sisip kita potong cuman kulitnya aja ya yang kita kupas. Kulit kita buka, terus kita sisip bahan sesuai yang kita pilih, ketebalannya seberapa, berarti kita pemaritannya pakai peso menyesuaikan besar batang yang mau kita sambung sisip. Oke, ini sedikit pengertian. Kita langsung coba untuk yang okulasi ya. Yang okulasi ini mungkin sering disebut untuk hampir disamakan ya dengan cara penyambungan yang lain. Ini sangat beda sekali untuk okulasi. Oke, saya mau sedikit berbagi untuk okulasi ini seperti apa. Kita langsung ya untuk secara teori seperti apa. Oke teman-teman, menginjak untuk masalah yang ketiga ya, ini untuk okulasi. Perlu diperhatikan untuk teman-teman, tetap kita untuk menyebutnya lain ya, pengerjaannya pun juga lain. Okulasi seperti ini ya teman-teman, kita bisa praktekkan. Seandainya kita mau menitikkan tumbuh tunas yang kita inginkan atau memperbanyak, biasanya untuk ini biasanya dipakai para petani-petani kayak durian atau apa yang lain atau mangga ya. Tapi ini juga sangat memungkinkan kita untuk mengerjakannya. Kalau okulasi seperti ini ya, lebih baik ini sebenarnya tunasnya udah terlalu besar ya. Ini nanti saya mau coba udah tembus ke dasarnya belum ya, ke batang tulang tengahnya belum ya. Saya mau coba untuk mengambil ini yang okulasi ya. Supaya saya mau sedikit untuk teman-teman berbagi biar tidak salah untuk menyebutnya ya. Nah seperti ini teman-teman, kita bisa lihat ya okulasi seperti ini. Belum tembus ya berarti ya untuk terusannya dari sini. Nah ini nanti mau kita tempelkan di sebelah mana yang mau kita tempel, kita bikin lubang seperti ini juga untuk batang yang mau kita tempel ya. Ini bekasnya ya, tapi ini cuma sebagai contoh. Nah ini nanti seandainya kita mau ditempel ke batang lain tapi tetap gennya sama ya, seandainya waru ke waru ataupun yang mungkin yang lain, kalau bisa ditempel bahan itu bisa kita tempel. Kita tinggal lubangi kayak gini juga. Nah setelah itu kita tempel begini, terus kita pakai plastik briefing atau tali rapia, kalau bisa plastik ya, jadi rapet semuanya, nyampe mepet atas bawah ini. Kita bungkus rapet semuanya, jangan nyampe ini terkena angin ya, bekas potongan-potongan tadi. Seperti ini kita balikin. Nah ini yang dinamakan okulasi ya. Untuk teman-teman jangan salah sebut, untuk jangan salah kita kalau sama teman-teman belajar bersama, jangan sampai salah menyebut untuk okulasi sambung dan sambung susu juga ada nanti setelah ini ya. Oke seperti ini yang dinamakan okulasi. Usahakan untuk pemilihan bahannya, biasanya kalau ini sudah terlalu tua akan tembus ya, akan tembus ke tulang sini. Nah, usahakan yang masih kuncupnya masih muda seperti ini. Nah ini yang dinamakan okulasi. Oke teman-teman, kita menginjak ke permasalahan berikutnya untuk sambung susu ya. Seperti apa sambung susu? Oke, kita langsung saja untuk secara teori seperti apa. Mudah-mudahan nanti bermanfaat ya untuk teman-teman. Oke teman-teman, saya akan membahas untuk yang sambung susu ya, ataupun mungkin biasanya tempel, tapi kalau istilah teman-teman yang lain monggo mau sebutnya seperti apa, tapi
nanti jangan salah untuk mengartikan secara teori ataupun praktek ya. Nah, untuk sambung susu seperti ini, seandainya kita mau menambahkan titik tunas di sini ataupun di sini ya yang kurang, bisa kita, ini saya ambil untuk contoh bahan bonsai kimeng. Kita bisa ambil polybag yang sudah ada tanaman dengan satu jenis tanaman yang mau kita tempel. Untuk kimeng juga sama kimeng, ataupun yang lain jenis mungkin bisa juga, tapi kita tetap mempelajari gennya harus sama ya. Nah, kita bisa seandainya sini ya ataupun di sini ya, kita bisa ambil yang di polybag cangkruan kimeng yang sudah hidup dari turun cangkok kecil, kita bisa taruh begini. Nah, seandainya kita mau menyambung susu di sini ya, menempel di sini ya, kita bisa lukai di sini sebesar cabang yang kita mau pakai, minimal separuhnya ya. Nah, kita lukai batang utamanya, separuh dari batang, kemudian ini juga kita kurangi separuh, jadi kita bisa masuk, kita bisa langsung tempel begini, langsung kita ikat pakai plastik gripping biar aman ya. Misalkan masuk jangan nyampe begini, ini bisa rata sama batang utamanya yang kita mau tempel. Seperti ini. Kalau ini aman, nggak perlu disungkup. Kalau seperti yang okulasi tadi juga aman, yang penting rapat plastik tadi ya. Sedikit ya, kita belajar bersama untuk membedakan, menyebut untuk yaitu sambung pucuk, sambung sisip, okulasi, sama sambung susu ataupun tempel. Biasa teman-teman sebutnya. Monggo kita tetap belajar bersama. Saya selalu berbagi untuk teman-teman biar kita tidak salah pengertian ya. Untuk ini masalah kecil sedikit, tapi kita perlu wawasan yang lebih jauh mengerti ya. Saya juga belajar ini dari temen juga. Mungkin ada yang bilang di sisip ataupun sambung pucuk itu kadang orang menyebutnya stek ya, padahal stek itu kita motong bahan, kita tancapkan di media biar hidup, itu stek ya. Oke, dari kami di channel Bonsai Gembong kiranya cukup sekian dulu. Mudah-mudahan ini tadi sedikit bermanfaat untuk teman-teman, sekedar serba-serbi ya untuk teman-teman, untuk masalah okulasi, sambung sisip, sambung susu ataupun sambung pucuk. Dari kami di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.